Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan.
Berduka ya Bu ya. Cuma ini kalau saya lihat luka-lukanya ibu ya, ini cukup luas 9%, 18% memang pengobatan terbaik itu di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit tuh kebetulan kan saya dokter Bu, jadi ini luka-luka ini kita rawat, luka-luka ini dirawat biar ada infeksinya. Hitam-hitam ini kan yang ditakutkan tuh infeksi nanti bisa bikin ibu demam gitu. Dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Setria. Setria. Bapaknya? Lemtriadi. Bapak pemerintahan desa? PJ, Kepala Desa Kaliangat Barat. Izin ya, kami dari media Irfandi, juga warga Kaliangat Barat. Sedikit bisa diceritakan Bu kronologis kejadiannya Bu? Saya masak, emang biasa masak, ditinggal tidur. Jangan tidur tuh, apinya tapi dikecilin. Biasa emang terbiasa sudah tuh. Dikecilin masak, pusing masak itu kopi ayam jadi tiduran. Enggak taunya tuh dari belakang tuh, tabungnya itu mungkin. Langsung ledakan itu ya. Terus? Itu apa tuh? Enggak lihat apa-apa sudah. Ini anak saya, mama. Cari saya kan gelap mata nggak ngeliat apa-apa mama. Ditarik semua, dilempar keluar. Betul. Dilempar ini saya nggak tahu diterima siapa di luar. Mau nolong anak yang cewek itu Pak yang meninggal tuh Pak, nggak bisa. Untung sudah ibu. Saat meledak itu kondisi rumah tuh bagaimana Bu? Di belakang saya melihat sepintas itu di belakang hancur. Oh sudah hancur ya? Di belakang dapur itu sudah hancur. Di belakang. Posisi ibu di mana? Di kamar tengah. Oh di kamar tengah. Nomor 2 dari depan itu? Iya. Ya. Sebelah barat. Terus? Usaha. Ya itu Pas. Nggak sempat ketahuan dengan. Nggak sempat yang anak saya yang. Waktu ledakan rumah hancur, ada kobaran api enggak? Rumah sakit. Oh langsung sama kobaran apinya? Setelah itu ya asapnya itu temuan. Asapnya saya kan nggak tahu ini kan punya penyakit asma. Iya. Anaknya itu ada di kata saya Pak. ada di belakang paling belakang. Nah saya lagi belajar. Mohon maaf, kondisi korban yang meninggal dunia itu di posisi di sebelah mana Bu? Siapa? Yang belakang. Paling belakang ada saya yang meninggal. Dekat sama dapur. Oh dekat sama dapur itu ya, sama tabung itu. Anaknya emang suka kan makanya dekat sama dapur. Anaknya kan tengah-tengah malam itu kan belajar bahasa apa? Bahasa Thailand, belajar bahasa Korea gitu. Anaknya kan tinggi ceritanya, gambarnya bagus. Kemarin kalau nggak meninggal. Oh posisi kasur yang di luar kamar itu ya? Iya. Nah, emang ada kamar. Oh itu kamar juga itu? Oh cuma roboh ya? Oh. Sebelah Kami kamu sama di benar. Semenang, Bu Pratiwi. Terus dengan kejadian seperti itu Bu, apa yang dialamin ibu sama keluarga? Pendamping Sangat trauma. PKH. Terus dari Berarti ibu dari Kementerian Sosial. kejadian seperti ini ada di dalam ya? Ada di dalam. Kena bakar langsung? Apa? Bulan. Ya, Sama? memang intinya kementerian itu yang Oh. hadir ke sini. Posisi bapak kok nggak terluka? Ini kan ada di belakang. Di belakang. Oh juga Kemudian terluka? Tapi Cuman sedikit. ada di bagian depan saya. Itu kejadiannya jam berapa Bu? 8:30 nih. 8:30 ya? ya, sebentar. Sebelumnya bapak profesinya bekerja apa Pak? Kuli bangunan, Udah lama nggak kerjaan, nggak ada bangunan.
Oh, serabutan. Sebelumnya ya itu serabutan. Mohon izin ini Pak, penyebab itu tabung LPG apa tabung gas mainan balon itu Pak? Di dalam kan ada ya itu sisa balon yang masih apa? Oh, sisanya, Balon jualan, sisa balonnya. Iya. Itunya yang Yang merembet ke itu. Sisa tabung Mbak pengisi bahan. Tabung itunya gasnya ada di dalam. Iya. Dari yang LPG ya itu merembes ke dalam itu. Oh iya ya. Ini mohon maaf, kondisi keluarga korban mengalami luka bakar. Perlu ada perhatian dari netizen, khususnya juga pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat, karena keluarga korban saat ini sudah tidak memiliki apa-apa. Rumah sudah dalam kondisi hancur, kepala keluarga tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu, dengan adanya kejadian ini, mari kita jadikan pelajaran bersama. Semoga bisa mengetuk hati dari para netizen, khususnya para pejabat terkait, untuk memberikan sedikit bantuan agar bisa meringankan beban kehidupan pihak korban keluarga. Mungkin dari Pak PJ, dari pihak pemerintahan desa, ada yang ingin disampaikan Pak dalam kondisi kejadian seperti ini Pak? Yang pasti keluarga korban dalam kondisi seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa selain merawat keluarga yang sakit dan juga mengenang korban yang sudah meninggal. Namun demikian, tentunya keberlangsungan hidup mereka harus menjadi perhatian semua pihak, terutama dari pihak pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Bagaimana mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yakni tempat tinggal beserta kebutuhan hidup lainnya. Karena kalau kita lihat kondisi rumah yang terbakar, kebutuhan rumah tangganya sudah habis, ludes, terbakar semua. Pakaian, termasuk perabotan-perabotan rumah lainnya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tentunya ini perlu perhatian kita semua. Kepedulian dari semua pihak tetap diharapkan, karena tidak mungkin dalam kondisi seperti ini usaha juga tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dan kepedulian dari pihak-pihak. Dimungkinkan pihak keluarga ini cukup lama untuk mengembalikan dalam situasi yang semula. Saya kira itu. Kunjungan saat ini dalam rangka apa Pak? Jadi memang kami mendengar ada musibah dan kami dapat arahan untuk
mengunjungi korban yang kena musibah kebakaran ya. Ada putrinya satu orang meninggal, istrinya masih luka bakar dan satu anaknya juga luka bakar. Jadi kami sampai ke sini bisa mendengar ibu dari Dinas Sosial Kabupaten Sumeneb. Kami menyalurkan bantuan dalam bentuk usaha kewirausahaan karena keluarga ini memang menjual alat-alat permainan ini untuk kesehariannya. Jadi kami menyampaikan bantuan. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Nova dari Kementerian Sosial dari Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso di Surakarta, milik Kementerian Sosial. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Tadi kami bersama dengan Ibu Kabid dari Dinas Sosial, kami memberikan semangat, kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang dialami atas meninggalnya salah seorang anak anggota keluarga, dan kami mendorong agar tetap semangat, agar tetap berusaha, dan tadi pada saat kami kunjungi ada yang luka-luka, kami motivasi agar berobat minimal ke rumah sakit untuk dirawat atau perawatan rawat jalan untuk luka-lukanya. Ini melihat dari kondisi kedua korban ini kan masih dalam luka bakar nih. Ini langkah dari pihak pemerintah atau pihak kementerian bagaimana Pak dengan kondisi korban saat ini Pak? Seperti yang sampaikan bahwa untuk luka-lukanya memang kami sudah menyampaikan bahwa ini luka-lukanya sebaiknya luka bakar itu kan butuh perawatan jangka panjang. Tadi saya lihat sudah diberikan obat-obatan, ada obat minum, ada vitamin, ada salep yang diberikan, tapi memang kita memotivasi kembali lagi ke pihak keluarga karena kita tidak bisa memaksa, kami hanya bisa menganjurkan untuk pihak keluarga membawa yang luka bakar ini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, baik itu di puskesmas maupun ke rumah sakit. Seperti itu. Ini mendengar informasi Pak dari masyarakat bahwa kenapa korban itu memulangkan paksa, didengar karena kepikiran biaya Pak, karena BPJS yang digunakan adalah mandiri. Bagaimana tanggung jawab dari pihak pemerintah Pak untuk menangani persoalan keluarga korban ini Pak? Baik, kalau seperti itu kita tidak punya kewenangan karena BPJS adalah badan sendiri dan rumah sakit juga instansi sendiri, jadi kami hanya bisa menjawab di koridor kami. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami izin kembali karena ada kunjungan pimpinan kami ke Surabaya secepatnya. Terima kasih ya. Izin Ibu untuk pemerintahan Kabupaten Sumeneb di bidang dinas sosial, dalam kondisi rumah yang berantakan seperti ini, langkah apa Bu yang ingin dilakukan Bu? Ini keluarga ini mungkin belum masuk dalam data kemiskinan kita. Kita akan upayakan untuk bisa masuk dalam DTSN ya, sehingga nanti bisa kita usulkan ke pusat untuk bisa mendapatkan bantuan. Tapi semua bantuan dari Kementerian Sosial itu kan pusat, kewenangan pusat. Kita hanya membantu di daerah untuk bisa mendata terhadap kondisi rumah seperti ini juga bukan wilayah dinas sosial ya, tapi kami menyajikan data, mungkin ada dari kementerian lain yang bisa membantu untuk merehab rumah ini kembali, begitu Pak ya. Mungkin ada pesan Bu? Ya, mudah-mudahan musibah seperti ini tidak terjadi lagi karena ini bukan kesengajaan dan sebagainya, dan mudah-mudahan keluarga yang mendapat musibah diberikan ketabahan dan semangat hidup kembali. Dan walaupun bantuan kita ini tidak seberapa ya, dalam artian berupa sembako dan juga kewirausahaan agar mereka bisa berjualan kembali, kami akan mengusahakan untuk seperti anak pertamanya itu kan akan masuk kuliah ya. Insya Allah dari dinas sosial juga akan membantu dalam bentuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu ketika si anak ini sudah semester 3. Monggo datang ke dinas sosial dan akan kami usahakan untuk mendapatkan bantuan. Bu, melihat kondisi seperti ini, layak nggak Bu dilakukan penggalangan dana Bu? Apa ditanggung pihak pemerintah untuk mengiringkan hidup? Bantuan dari pemerintah ini sifatnya stimulan ya Pak ya, jadi kita tidak bisa menanggung semuanya, apalagi kalau dalam bentuk bangunan ini bukan wilayah dinsos kita.
adalah dari bantuan kebutuhan dasarnya, kemudian yang kedua dari psikologinya, seperti itu ya Bapak ya. Saya izin undur diri dulu ya Bapak ya. Sebelumnya sampaikan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tribudi Hastuti ya. Dari PLTKB Tresos Dinas Sosial P3 Kabupaten Sumedang. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak dengan kondisi seperti ini Bapak. Apa harapannya Bapak? Ya, harapan saya untuk selanjutnya ya keluarga saya ya bisa cepat sembuh juga. Pemerintah juga bisa memperhatikan dengan kondisi yang saya alami juga. Rumah juga yang sudah tidak bisa ditempati lagi juga. Semoga bisa dapat bantuan ya dan bisa menjalankan usaha saya kembali bersama keluarga saya. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi ya. Untuk tempat tinggal. Ini maksudnya kondisi pasien yang lagi luka bakar ini Pak Dewan, solusinya bagaimana Pak Dewan? Ya, yuk kita koordinasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan nanti segera ada kepedulian pemerintah atau siapa saja sehingga bisa meringankan beban Bapak. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Pak Dewan selaku wakil masyarakat Harapan apa itu? untuk ke pihak pemerintah? Iya, nah kita berharap pemerintah segera cepat tanggap responsif jika ada bencana-bencana tak terduga seperti itu. Ya, Rasidi, Ketua Fraksi PKB. Dapilnya Pak? Dapil 1. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.